Ibu banget. Apa ini ya? Ini dulu deh. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sebelum memulai rapat, alangkah baiknya untuk Bapak Ibu silakan untuk mematikan dulu mikrofonnya yang ada di aplikasi Zoom. Lalu silakan nanti untuk diaktifkan kembali mikrofonnya ketika ada sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Introducing my happy girlfriend day. Baik Bapak Ibu, rapatnya akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes lagi deh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat di pagi hari yang cerah ini. Dan tidak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dari Board of Management PASIM, yang kami hormati Komite Sekolah SMK PASIM Plus, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Devi Kunaifi MPD, yang kami hormati para pembantu kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, humas, sarana prasarana, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Program Studi SMK PASIM Plus Kota Sukabumi, lalu yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua dan wali murid kelas 10 yang alhamdulillah sudah hadir di pagi hari yang cerah ini. Baik, untuk memulai kegiatan ini Bapak Ibu, kita akan buka acara rapat hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu akan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan langsung ya Bapak Ibu, silakan nanti akan ada lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu untuk mohon untuk dimatikan dulu speakernya. Baik, silakan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk mengawali agenda rapat awal tahun hari ini, yaitu akan ada nanti
akan pemaparan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai perkenalan pembantu kepala sekolah, pemaparan program sekolah, dan lain sebagainya. Langsung saja akan sambutan sekaligus pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Devi Kunaifi MPD. Kepada Bapak Kepala Sekolah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن لا نزال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah waskurillah Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan segala puja dan puji serta rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagi orang tua, mohon maaf bagi yang non muslim. Saya ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pertama-tama kenalkan nama saya Devi Kunaifi. Kebetulan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan amanah pada saya sebagai kepala sekolah di SMK Pasim. Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini menjadi keberkahan dan ini menjadi tugas berat ketika saya tidak menjalankan amanah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dititipkannya putra-putri terbaik Bapak Ibu semua di SMK Pasim, mudah-mudahan kita, khususnya saya dan tim di SMK, amanah tersebut insya Allah akan saya jalani. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi generasi yang terbaik bangsa, dan kedepannya khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat buat dirinya, orang tua, buat agama, serta bangsa yang dicintai. Bapak Ibu yang dimuliakan, alhamdulillah waskurillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan dengan tatap muka karena memang masih ada pembatasan untuk PPKM. Kemungkinan PPKM ini akan diperpanjang. Yang saya ketahui rapat terbaru di Kota Sukabumi itu kemungkinan sampai tanggal 12. Rapat terbaru bahwa PPKM di Kota Sukabumi karena menjadi zona merah di Indonesia dan menjadi paling pertama juga di Indonesia, maka Kota Sukabumi akan menjadi untuk PPKM-nya akan diperpanjang 1 minggu ke depan. Insya Allah Bapak Ibu semua, rencana saya pun setelah selesai PPKM nanti akan ada kegiatan tatap muka, mudah-mudahan tetapi tidak keseluruhan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya akan menyampaikan tentang strukturisasi SMK Pasim nanti di belakang. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang visi SMK Pasim. Visi SMK Pasim ini Bapak Ibu semua adalah menjadikan sekolah menengah unggul dan teladan. Unggul dalam prestasi, teladan dalam budi pekerti. Maka di kelas 10 ini saya bersama tim di SMK Pasim lebih fokus dengan pembentukan karakter atau akhlak bagi anak-anak kita. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Kenapa saya mengambil langkah itu? Karena dengan masa pandemi saat ini, bahkan sebelum pandemi pun, akhlak anak-anak kita sekarang sudah jauh dari tuntunan. Bahkan tontonan-tontonan pun sudah tidak menjadi tuntunan. Maka insya Allah 3 bulan ke depan saya akan fokus untuk putra-putri Bapak Ibu semua, lebih fokus dalam pendidikan untuk akhlak, intinya untuk supaya mereka menjadi anak-anak yang mempunyai akhlak yang mulia, khususnya bagi Bapak Ibu semua.
Saya yakin orang tua mana yang tidak mau mempunyai anak yang soleh dan solehah, pasti semua orang tua menginginkan hal demikian. Buat saya kepintaran, kecerdasan, keahlian itu mungkin nomor 10 atau 100 Bapak Ibu sekalian. Yang penting itu adalah akhlak. Nah, bagi anak-anak sekalian, mungkin ada yang ikut webinar juga bersama ayah bundanya. Tanamkanlah akhlak mulia kepada ayah bunda kalian, karena kesuksesan itu berada dalam keberkahan dari doa ayah bunda kalian. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insya Allah di kegiatan MPLS sebetulnya saya pengennya ada tatap muka Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya sama tim kesiswaan itu sudah ada SSG sebetulnya, yaitu siswa siap guna. SSG ini sebetulnya saya adopsi dari pembina kita, yaitu Agim. Tapi dikarenakan kondisinya saat ini masa pandemi, jadi saya tidak bisa melaksanakan SSG. Jadi agak terbatas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Insya Allah kalau nanti tatap muka kita bekerja sama, baik Bapak Ibu semua juga dengan saya dengan tim di sini untuk ikut mengawal anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya akan share screen terkait struktur di SMK Pasim. Kelihatannya Bapak Ibu semua ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, di sini komite masih kosong sebetulnya, belum saya ketik. Ini ada Bu komite SMK Pasim itu namanya Bapak Mehmet. Nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi sama beliau. Yang selanjutnya kepala sekolah di bawahnya ada ini Afwan, kepala TU-nya masih Pak Rahmat. Untuk tahun ini sudah berganti namanya Pak Jakaria. Nah, kalau Bapak Ibu nanti terkait surat menyurat dan sebagainya ada info, insya Allah nanti bisa melalui Pak Jaka, Ibu bisa bertanya ke beliau. Insya Allah nanti akan saya masukkan Pak Jaka ke grup komite bersama Pak Ibu semua. Yang selanjutnya ada wakakurikulum. Di sini ada Pak Asep Nazmudin. Pak Asep ada nggak? Pak Asep, Afwan? Pak Asep sudah masuk, Pak Asep? Ya, hadir Pak. Ya, ini ada Pak Asep ya. Ini Pak Asep Nazmudin, ini sebagai wakakurikulum. Dan di bawahnya ada tim. Pak Merda ada ya, Pak Merda? Ada timnya Bu. Nah, ini untuk pengembangan kurikulum kita Bu untuk kelas 10 ini, dan awal kita akan ada pembelajaran bilingual Bu. Jadi anak-anak Bapak Ibu ini sudah masuk zona wajib untuk menguasai bahasa Inggris, maka saya minta dukungannya dari Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada surat bahasa Inggris wayahna Bapak Ibunya terjemahkan ini nyalirakeun mah. Supaya terbiasa Bapak Ibu semua. Ketika ada surat berbahasa Inggris ke Bapak Ibu, nanti dibantu oleh anaknya untuk menerjemahkan apa isi suratnya. Nanti mungkin ke depannya akan seperti itu, Bu. Jadi suratnya itu mungkin nanti ada bahasa Inggris ya, Indonesia lama-lama akan full bahasa Inggris, nanti nggak ada bahasa Indonesianya. Jadi sudah dibiasakan untuk menyurat ke orang tua kita menggunakan bahasa Inggris. Begitupun nanti untuk anak-anak Bapak Ibu semua, nanti di SMK itu ada zona khusus bahasa, Bu. Makanya putra-putri Bapak Ibu, kenapa harus bahasa Inggris sih? Sebetulnya Bu, kalau kita kan Muslim juga wajib berbahasa Arab. Saya pengennya juga ada bahasa Arabnya. Tapi kita satu-satu aja dulu. Nah, kenapa bahasa Inggris Bu? Kalau anak kita lulusan SMK, keahliannya ada, tetapi dia bahasanya nggak ada, biasanya suka agak tersendat Bu. Makanya ini bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. Maka ini wajib untuk diterapkan. Maka Pak Asep sama tim insya Allah akan membuat ramuannya udah siap Bu untuk bilingualnya. Maka saya minta dukungan dari Bapak Ibu semua terkait kurikulum tahun ini, yaitu wajib untuk berbahasa Inggris. Nah, nanti Bapak Ibu pun sama, kalau bisa masak pun nanti belanja ke anak bahasa Inggris juga. Dikit-dikit beli cili, cili itu cabai, gitu, apa aja gitu. Kita biasakan Bu. Yang selanjutnya Bu, untuk kurikulum banyak Bu sebenarnya Bu. Nanti Waka yang akan menyampaikan. Waka kesiswaan ini ada Bu Yuyun. Nah, Bu Yuyun bisa menyapa Bu Yuyun ya. Nah ini Bu Yuyun ini ya masih anom ya, Bu Yuyun. Ini kawan perjuangan saya, Bu Yuyun, dan tim juga ada Pak Dadang. Pak Dadang ada ya. Dan juga ada Pak Isan satu lagi Bu. Nah ini Pak Isan.
beliau pun nih di tim kesiswaan. Ini yang akan melihat perkembangan putra-putri Bapak Ibu semua. Selanjutnya juga ada Wakahubin, Bapak Juli Budi Satya. Kameranya tolong dihidupkan. Bapak Juli Budi Satya juga ini sebagai Wakahubin, Bu. Nanti untuk kegiatan KI, PKL, ini beliau. Ada timnya di bawah, yaitu Budini, Alvan, dan yang lainnya. Selanjutnya juga ada di sini Wakasarpras, itu namanya Pak Agus Permana. Nah ini beliau juga sebagai editing juga, Bu, sebagai editing dan lain. Nah beliau ini Pak Agus, Bu, yang pakai masker hitam, Bu, ya. Ada koordinator BK Budini. Nah ini sebagai BK-nya, ada tim juga sama Pak Alvan. Nanti, nah terkait kapro Bapak Ibu semua, bagi ada yang dianimasi, ada namanya kapronya Pak Ihsan Fikri. Nanti Bapak Ibu boleh minta nomornya untuk kapronya terkait animasi. Untuk TKJ-nya ada Pak Haji Sumadullah. Terus kapro RVL-nya ada Pak Wali Kusnadi. Kapro PSPT atau film Bapak Lutfi M. Yasin. Kapro OTKP ada Rida dan akuntansi ada Bapak Heri Setiawan. Nah Bapak Ibu semua itu terkait struktur yang ada di SMK Pasim. Selanjutnya Bapak Ibu semua yang saya banggakan terkait pembelajaran untuk saat ini, karena sesuai dengan peraturan dari pemerintah baik provinsi maupun kota dan pusat, untuk Kota Sukabumi ini belum bisa melakukan kegiatan KBM secara tatap muka. Tapi insya Allah, Bu, kita lihat perkembangan, mudah-mudahan di pertengahan bulan Agustus ini bisa melakukan KBM secara tatap muka. Dan itu pun tidak keseluruhan, kemungkinan 50% dari siswa yang ada di SMK Pasim. Khususnya untuk kelas 10 kemungkinan akan lebih diprioritaskan terkait nanti KBM tatap muka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan apapun mungkin nanti di akhir Bapak Ibu sekalian ya. Sekalian mangga persiapkan pertanyaan apapun. Insya Allah selama saya bisa jawab saya akan jawab. Syukron, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Devri Kunai PMPD yang sudah memaparkan dan memperkenalkan tadi, baik itu pembantu Kepala Sekolah dan juga memaparkan program sekolah. Selanjutnya yaitu akan ada pemaparan program sekolah yang akan disampaikan oleh pembantu Kepala Sekolah bidang kurikulum, yaitu Bapak Asep Nazmudin Eskom. Kepada Bapak Asep, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, seperti yang sudah dipaparkan Bapak Kepala, di sini saya diberikan amanah untuk mengemban sebagai pembantu Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Ada presentasi yang ingin saya perlihatkan. Kita bisa share dulu. Oke. Sudah terlihat mungkin Bapak Ibu ya? Ya baik Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu orang tua atau wali peserta didik di kelas 10, ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan karena pembelajaran untuk putra-putri Bapak Ibu ini akan berlangsung selama 3 tahun ke depan. Ini paket pembelajaran di SMK Pasim Plus ini sampai 3 tahun ke depan ya Bapak Ibu. Dan itulah menjadi tugas kurikulum untuk bisa memberikan pelayanan kepada putri Bapak Ibu selama 3 tahun apa saja akan dihadapi putri Bapak Ibu ini, putra-putrinya ya. Oke. Baik, sebelum masuk ke program pembelajaran dan lain-lain, sebelumnya ada program kurikulum untuk 1 tahun ke depan dan yang insya Allah ini akan dilaksanakan lagi continue ya Bapak Ibu sampai beberapa tahun ke depan, diantaranya yang nanti insya Allahnya akan menggunakan pembelajaran daring menggunakan edukologi. Kalau yang sekarang mungkin bisa Bapak Ibu lihat siswa itu menggunakan Zoom ya Bapak Ibu. Kemudian ada
diskusinya dia menggunakan WhatsApp biasanya, dan kemudian tanya jawab menggunakan WhatsApp. Intinya pembelajarannya itu menggunakan Zoom. Nah, insya Allah nanti ke depannya kalau memang nanti sudah lancar untuk pembelajaran untuk daring dan tatap muka, itu akan menggunakan platform yang berbeda, yakni alat atau aplikasi yang nanti bisa digunakan oleh orang tua juga untuk bisa mengontrol siswa. Kalau yang sekarang mungkin Bapak Ibu tidak bisa mengontrol, ya hanya cukup mengontrol di rumah saja begitu, bisa melihat putra-putri Bapak Ibu lagi belajar aman gitu. Nah, kalau nanti menggunakan platform yang ini, kemungkinannya nanti akan bisa ada aplikasi yang Bapak Ibu juga bisa monitoring bersama begitu. Apabila misalkan Bapak Ibu lagi ada di luar kota, ingin cek siswa yang ada di rumah apakah mengerjakan atau sedang belajar atau tidak, nanti bisa dilihat di aplikasi tersebut, oh ternyata anak saya sedang belajar begitu. Nah, ini bisa membantu kita semua, juga membantu di semua bidang yang ada di sekolah begitu. Kemudian untuk program yang kedua ada bilingual school program. Benar seperti yang Bapak Kepala tadi sampaikan, ini melihat dari fenomena yang ada di masyarakat. Lulusan-lulusan SMK itu banyak yang kompeten. Siswa itu lulus dengan nilai baik, dengan kemampuan yang baik, namun pada saat mereka mendapatkan pekerjaan yang memang di luar negeri, itu kesulitannya itu biasanya ada di bahasa Inggris. Untuk beberapa program yang ada di SMK Pasim ini cukup banyak juga nanti yang insya Allahnya bisa bekerja di luar negeri. Nah, ini bisa kita bantu dengan bilingual school program untuk mereka bisa lancar menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini nanti metodenya bahasa Inggrisnya itu tidak langsung conversation atau percakapan, nanti akan ada adaptasi dahulu, ada misalkan 20% menggunakan bahasa Inggris, kemudian tahun depannya 40% menggunakan bahasa Inggris, dan misalkan tahun depannya lagi bisa 60% bahasa Inggris, 40% bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, ini bilingual school program ini, paket bundle-nya ini akan selama 3 tahun, yang insya Allah bisa membantu siswa juga nanti bisa lebih mahir menggunakan bahasa Inggris begitu. Selanjutnya ada gerakan literasi sekolah. Ya, memang kalau melihat kita dari siswa dengan minat bacanya itu memang cukup kurang ya, apalagi dengan kondisi yang daring, yang Bapak Ibu guru juga sulit untuk mengontrol apakah siswa ini sering membaca atau tidak. Maka dari itu nanti kita akan gelutkan lagi gerakan literasi sekolah, di mana kita akan buatkan pojok membaca apabila nanti sudah tatap muka begitu ya, dan menjadikan sekolah menjadi taman belajar itu. Kita siapkan taman-taman untuk membaca, jadi tidak formal seperti di perpustakaan. Jadi siswa yang mungkin minat bacanya kurang juga nanti bisa ikut merasa jadi saya ingin membaca nih karena ada taman bacanya begitu. Nah, mungkin nanti kita bisa bantu juga dengan program literasinya itu yang ada di rumah. Jadi bisa dibantu dengan Bapak Ibu agar siswa nanti bisa rajin membaca, karena dari membaca ini gerbangnya ilmu pengetahuan ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada program wirausaha, mungkin nanti ini akan lebih banyak dijelaskan oleh pembantu kepala sekolah di bidang hubungan industri ya Bapak Ibu, namun di sini juga ada kaitannya dengan kurikulum. Jadi melihat fenomena juga di masyarakat bahwa memang Indonesia itu penyumbang pengangguran terbanyak itu memang SMK. Kenapa? Karena siswanya banyak, siswanya kompeten, mereka dapat bekerja, namun tempat bekerjanya ini tidak banyak begitu Bapak Ibu. Maka dari itu kita juga menyiapkan bagaimana siswa agar dapat bekerja walaupun nanti sulit misalkan mencari lahan pekerjaan, mereka juga dapat membuka wirausaha begitu. Jadi kita usahakan juga agar siswa nanti setelah lulus itu bekerja dan juga bisa berwirausaha begitu Bapak Ibu. Baik, itu tadi program-program dari bidang kurikulum. Kemudian untuk pembelajarannya Bapak Ibu, seperti yang Bapak Kepala tadi sampaikan, untuk pembelajaran itu kita benar tetap daring, karena memang melihat dari Kota Sukabumi, apalagi Indonesia kita memang sedang ini ya PPKM darurat Bapak Ibu. Namun tidak memungkiri nanti ke depannya kita juga bisa melakukan luring dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Kalau daring mungkin sekarang kita sudah rasakan di mana siswa belajar dari rumah dipandu oleh guru secara daring begitu ya. Nanti kemungkinannya juga akan ada luring atau luar jaringan, siswa belajar ke sekolah dengan protokol COVID-19, dijadwalkan begitu di sesi bergantian, datang hadir bergantian dengan protokol COVID-19 ketat begitu ya. Ini dengan dasar hukumnya
mengacu kepada tetap keputusan empat menteri bersama, Menag, Mendikbud, Menkes, dan Mendagri. Dan kemudian memang surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 11 tahun 2020 tentang penyelenggaraan belajar di masa darurat COVID-19. Begitu Ibu untuk pembelajaran Bapak Ibu ya, tapi kita tetap daring dengan kemungkinan luring juga nanti kita akan usahakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke program kurikulum untuk 3 tahun ke depan siswa yang mana memang ini dilaksanakan hampir di semua sekolah. Yang pertama nanti akan dirasakan oleh siswa setelah belajar selama beberapa bulan ini ada penilaian tengah semester. Nah ini nanti penilaian tengah semester ini untuk melihat sejauh mana siswa menyerap ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru selama setengah semester ini, yang nanti hasilnya akan menjadi acuan Bapak Ibu Guru untuk memberikan pembelajaran selanjutnya sampai dengan akhir semester ganjil. Kemudian ada kunjungan industri. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh oleh pembantu kepala sekolah di bidang Hubin. Nanti ini akan dijelaskan lagi ya Bapak Ibu. Saya akan lewat saja. Kemudian ada nanti penilaian akhir semester. Kalau tadi ada penilaian tengah semester, sekarang ada penilaian akhir semester. Nah, dari tengah semester dilihat apakah memang siswa sudah cukup menyerap. Kalau ternyata belum cukup menyerap, nanti akan ditambahkan pembelajaran lebih dalam lagi, sehingga nanti di akhir semester akan dicek kembali, oh ternyata siswa sudah mampu. Berarti kalau sudah mampu di semester ganjil, lanjut ke semester genap gitu. Kemudian ada penilaian tengah semester genap juga, masih di kelas 10. Ini kemungkinannya ada di bulan Maret 2022, Bapak Ibu ya. Sama seperti penilaian tengah semester ganjil, ini juga untuk melihat sejauh mana siswa menyerap pembelajaran. Kemudian dilanjut sampai ke penilaian akhir tahun semester genap. Nah, ini Juni 2022. Pak, suaranya kurang kenceng, Pak. Ya, sebentar Bu ya. Ya, mungkin sudah Ibu. Nyata. Ya, begini ya mungkin ya. Perjelas Baik, Pak. saya ulangi kembali mungkin ya. Pak Asep, maskernya buka aja coba Pak Asep. Sudah dibuka ini Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya dari kelas 10 ini ya Bapak Ibu ada paket kegiatan yang tadi itu penilaian tengah semester, kemudian kunjungan industri, penilaian akhir tahun semester ganjil, penilaian tengah semester genap, dilanjut lagi kemudian penilaian akhir tahun semester genap sampai bulan Juni tahun depan. Ini di kelas 10 Bapak Ibu ya, tidak banyak kegiatan. Ini kegiatannya rata-rata penilaian dan tadi yang program kurikulumnya juga sudah disampaikan untuk yang bilingual dan pembelajaran dan lain-lain. Untuk penilaiannya ini sampai Juni 2022 ada 5 poin ya Bapak Ibu ya tadi. PTS, PAS, PTS genap, kemudian penilaian akhir tahun. Selanjutnya akan dilanjut ke kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Apabila putri dan putra Bapak Ibu sudah melengkapi semua pembelajaran akademis selama 1 tahun, nanti akan ada kenaikan kelas dari kelas 10 ke kelas 11. Apabila sudah dinyatakan naik sampai ke kelas 11, maka akan diadakan kembali daftar ulang ke kelas 11. Nah, daftar ulangnya sama di tahun depan dari Juni sampai Juli 2022. Kemudian dilanjut pembelajaran di Juli 2022. Kemudian dilanjut juga nanti penilaian tengah semester masih sama Bapak Ibu, penilaian tengah semester untuk melihat sejauh mana siswa menyerap ilmu pengetahuan. Kemudian ada penilaian akhir tahun juga, penilaian akhir semester juga maaf Bapak Ibu. Kemudian di kelas 11 ini ada praktik kerja lapangan. Nah, secara singkatnya yang sempat saya sampaikan di PKL ini, nanti siswa yang sudah menerima ilmu dari Bapak Ibu guru, kemudian sudah diserap untuk semua praktiknya. Nah, nanti akan dibuktikan dengan praktik kerja lapangan di mana siswa akan dikirimkan ke industri, yang ini bisa jadi industrinya ada di dalam kota ataupun di luar kota, yang nantinya ini siswa akan di industri selama 3 bulan biasanya, 3 bulan pembelajaran ya. Jadi di industri akan praktik kerja lapangan di mana dia diberikan pekerjaan di perusahaan itu selama 3 bulan, yang nanti ini keuntungannya yang diinginkan oleh sekolah ini agar siswa nanti lebih bisa beradaptasi dengan perusahaan. Oh ternyata pembelajaran di sekolah itu dan perusahaan berbeda. Kalau di sekolah misalkan hanya belajar, kalau di perusahaan itu lebih banyak ke tanggung jawabnya agar mereka lebih mengerti nanti setelah lulus itu bekerja itu seperti apa sih begitu. Itulah fungsi nanti dari praktik kerja lapangan yang nanti ini akan dijelaskan lebih dalam nanti oleh
pembantu kepala sekolah di bidang hubin atau hubungan industri ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sampai di kelas 11, ada penilaian tengah semester, setelah itu ada penilaian akhir tahun semester genap, dan juga ada kenaikan dari kelas 11 ke kelas 12. Nah, sama ya Bapak Ibu, dari kelas 11 ke kelas 12, nanti dilihat apakah memang siswa-siswi ini sudah menerima semua pembelajaran, sudah semua dia mengikuti dan memang sudah kompeten. Kalau sudah kompeten mengikuti, nanti dia akan naik dari kelas 11 ke kelas 12. Gitu. Kita lanjut Bapak Ibu ke kelas 12, apa saja akan siswa hadapi di kelas 12? Baik, sudah terlihat ya. Di kelas 12 seperti biasa nanti dari kelas 11 ke kelas 12 ada daftar ulang dulu Bapak Ibu di bulan Juni sampai Juli. Kemudian dilanjut ada penilaian tengah semesternya di September, sama ya penilaian akhir tahun. Ada penilaian tengah semester genap lagi. Kemudian nanti ada ujian sekolah untuk kelas 12 ini. Ada uji kompetensi keahlian, ada BK, workshop perusahaan, bimbingan kuliah, dan ada perpisahan. Nah ini ujian sekolah ini memang ujian paling inti untuk siswa selama 3 tahun itu diuji di sini Bapak Ibu. Jadi sejauh mana sih ilmu yang sudah diberikan selama 3 tahun ini diuji di ujian sekolah. Agar nanti kita juga siswa bisa terlihat, oh memang sudah kompeten, oh memang siswa sudah bagus untuk pembelajarannya, sudah terserap, maka ujiannya bagus begitu. Nah ini ujian sekolah untuk menilai teorinya dari siswa ya Bapak Ibu, dari ilmu yang sudah diberikan dari sekolah, teorinya akan diujian di ujian sekolah. Nah ini ada satu lagi nomor 19, ada uji kompetensi keahlian. Nah kalau ujian sekolah itu untuk teorinya, kalau uji kompetensi keahlian ini untuk praktik di keahliannya Bapak Ibu. Jadi misalkan putra-putri Bapak Ibu yang contohnya masuk ke jurusan PSPT atau broadcasting ya. Nah, nanti uji kompetensi keahliannya ini, putra-putri Bapak Ibu akan diberikan ujian bagaimana cara membuat, diberikan tugas untuk membuat film pendek begitu ya, atau dokumenter begitu. Kalau untuk yang PSPT. Kalau untuk yang TKJ, misalkan mereka harus membuat instalasi jaringan, mengecek server begitu. Kalau untuk yang rekayasa perangkat lunak, biasanya ini uji kompetensi keahliannya ini mereka harus bisa membuat web atau membuat aplikasi Android begitu. Kalau untuk yang animasi ini biasanya mereka harus bisa sampai membuat animasi 2 dimensi atau 3 dimensi begitu. Kalau untuk yang OTKP ada surat menyurat, bagaimana dia bisa sampai membuat surat, bisa mengadministrasikan dari perkantorannya begitu. Untuk yang AKL atau akuntansi ini biasanya perhitungan-perhitungan, bagaimana dia benar tidak menghitung dari hitungan-hitungan yang sudah diberikan begitu. Ini ya Bapak Ibu bedanya dari ujian sekolah dan uji kompetensi keahlian. Kalau tadi ujian sekolah ini untuk ujian misalkan matematikanya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, kalau uji kompetensi keahlian ini untuk kompetensi keahliannya, mereka akan diuji sejauh mana di jurusan itu dia belajar sampai bisa begitu Bapak Ibu. Ini yang akan dihadapi di kelas 12 uji kompetensi keahlian. Kemudian ada BKK, workshop kewirausahaan dan bimbingan kuliah. Nah ini juga nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh wakil kepala sekolah di bidang hubungan industri Bapak Ibu. Nanti ada singkatnya itu ada nanti bursa kerja untuk siswa-siswi. Jadi di mana mereka yang sudah nilainya bagus, semua sudah dinyatakan lulus di ujian sekolah, bagus di uji kompetensi keahlian. Nah nanti akan diberikan bimbingan untuk bursa kerja, di mana akan diundang biasanya dari perusahaan untuk mencari pekerja-pekerja begitu. Kemudian ada workshop kewirausahaan, di mana akan diundang biasanya wirausahawan agar nanti memberikan workshop pendalaman kepada siswa, di mana biar siswa nanti bisa terinspirasi begitu. Oh, bisa wirausaha seperti ini begitu. Kemudian ada bimbingan kuliah. Nah, ini keuntungannya di SMK, kalau bisa bekerja, bisa berusaha, dan juga masih bisa berkuliah begitu. Nanti ada bimbingan kuliah di mana sekolah itu akan mengundang universitas ataupun pendidikan tinggi nanti biar siswa juga bisa melihat, oh, saya masih bisa berkuliah nih. Kalau nanti setelah dari sini bisa bekerja dulu atau bisa berwirausaha, bisa juga berkuliah begitu. Nah ini ya Bapak Ibu singkatnya untuk BKK, workshop kewirausahaan dan bimbingan kuliah. Kemudian yang paling terakhir nanti ada perpisahan. Nah perpisahan ini akan dijelaskan oleh pembantu kepala sekolah di bidang kesiswaan nanti Bapak Ibu. Perpisahannya entah mungkin nanti daring atau memang secara langsung begitu.
Baik Bapak Ibu, begitu untuk kelas 10 ya Bapak Ibu orang tua siswa wali. Untuk siswa kelas 10 ada 3 tahun ke depan apa saja yang dihadapi oleh siswa. Mungkin saya bisa review lagi dari awal. Tadi seperti dari awal ada penilaian-penilaian banyak, kemudian ada kunjungan industri. Untuk di kelas 11-nya juga ada penilaian-penilaian, ada praktik kerja lapangan. Dan untuk kelas 12 juga ada penilaian-penilaian dan ujian-ujian. Nah, jadi kalau bisa saya singkatkan, ini untuk tahun-tahunnya. Kalau di kelas 10 itu sebenarnya tahun di mana siswa menyerap informasi-informasi dan ilmu-ilmu dasar semua dan kunjungan-kunjungan begitu ya. Ini akan diserap di kelas 10. Nah, kalau di kelas 11 ini lebih ke adaptasi perusahaan. Ini siswa akan beradaptasi ke perusahaan dengan praktik kerja lapangan dan lain-lain. Nah, kalau di kelas 12 atau kelas 3 ini siswa akan lebih banyak diuji begitu, uji di mana ujian sekolah, uji kompetensi dan lain-lain ini akan ada di kelas 12 begitu Bapak Ibu. Mungkin singkatnya yang bisa saya sampaikan. Untuk 3 tahun ke depan apa saja akan dihadapi oleh putra-putri Bapak Ibu. Dan ini untuk kalender pendidikan SMK Pasim selama 1 tahun ke depan Bapak Ibu ya. Nanti akan saya share juga kepada orang tua siswa, nanti mungkin lewat wali kelas akan kami share ke orang tua siswa untuk kalendernya Bapak Ibu. Di sini ada semua tanggal-tanggalnya dan perakiraan tanggal kegiatannya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan misalkan nanti di bulan Desember ini sudah ada kemungkinan pelaksanaan penilaian tengah semester di mana nanti akan ada pembiayaan dan mungkin nanti ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu untuk melihat apa kedepannya ada kegiatan apa di sekolah begitu. Baik itu Bapak Ibu. Kemudian ada kriteria kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas seperti yang tadi sudah saya sampaikan, semua siswa itu sudah melaksanakan program pembelajaran selama 2 semester ke belakang atau 1 tahun ya Bapak Ibu. Jadi dari kelas 10 itu mereka sudah mengikuti. Jadi tidak bisa ya Pak Agus. Halo Pak Agus. Pak Agus. Masih Hadir. Bisa diulang mungkin ya, tadi share screen-nya hilang ya? Boleh Pak. Iya tadi. Share screen-nya hilang Pak. Iya, oke. Kita share lagi ya. Baik, sudah terlihat mungkin? Ada suara mic butut Pak. Sudah masuk lagi ya? Ini sepertinya Ibu Nelly ya, di unmute dulu Ibu. Di mute. Halo Pak Agus. Ya, saya ada ya keluar ya Pak Agus. Sudah ada lagi screen-nya Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu tadi untuk kriteria kenaikan kelas. Yang pertama itu program pembelajarannya harus diikuti semuanya. Dari mata pelajaran awal sampai akhir itu semua yang sudah disediakan oleh kurikulum dan juga kepala program nanti diikuti semuanya sampai selesai. Yang pertama, yang kedua itu nanti syarat minimalnya harus ketulusan belajar atau KBM ya. Ketulusan belajarnya nilainya itu tidak ada yang di bawah KBM begitu. Jadi harus di atas KBM. Kemudian harus mencapai nilai sikap minimal baik. Kemudian kehadiran siswa minimal 75% atau 95 hari dari jumlah efektif 126 hari per semester. Kemudian berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru. Jadi nanti setelah semuanya kompetensinya bagus, kehadirannya bagus, nilainya bagus, sikapnya bagus, kemudian dirapatkan oleh pleno guru, ternyata semua bagus, layak naik, ya berarti selesai, semua naik begitu. Baik, itu untuk kriteria kenaikan kelas. Ya, mungkin sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari kurikulum. Apa saja nanti yang akan dihadapi oleh siswa tadi sudah Bapak Ibu ya.
kemudian program-program kurikulum selama 3 tahun ke depan untuk putra-putri Bapak Ibu juga sudah, kemudian untuk kriteria kenaikan kelas juga sudah. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Bapak Agus. Ya, terima kasih Bapak Asep Nazmuddin Eskom yang sudah memaparkan tadi sebagai pembantu kepala sekolah. Tes. Sudah masuk ya? Ya, terima kasih Bapak Asep Nazmuddin Eskom yang sudah tadi menyampaikan pemaparannya sebagai pembantu kepala sekolah bidang kurikulum. Untuk Bapak Ibu nanti untuk recordnya dan juga nanti presentasi yang tadi sudah ditampilkan nanti bisa dibagikan ya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu nanti lewat wali kelas. Jadi apabila nanti Bapak Ibu yang ketinggalan nanti bisa dilihat kembali recordnya ataupun nanti presentasinya bisa dilihat kembali yang akan dibagikan oleh wali kelas. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan dari pembantu kepala sekolah bidang humas Hubin maksud saya, yaitu Bapak Juli Budi Satya SIPMM. Kepada Bapak Juli dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Aryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alimna marsida umurina wa afinna min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Yang saya hormati Board of Management, Bapak Kepala Sekolah, dan seluruh jajaran guru SMK Pasim. Yang saya hormati orang tua dari peserta didik SMK Pasim Plus Kota Sukabumi, kita semua dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya tidak akan lama menjelaskan 5-7 menit. Secara garis besar tadi sudah dipaparkan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum terkait dengan kegiatan PKL, kunjungan industri, uji kompetensi dan lain-lain. Adapun dari saya ada 2 penambahan sebetulnya yang akan diberikan, yang akan dipaparkan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya yang pertama, ini mohon maaf Pak Kepala, ini dengan orang tua kelas 10 ya. Baik, saya akan sampaikan yang berkaitan dengan ranah hubungan industri. Yang pertama, kegiatan PKL ini insya Allah akan dilaksanakan di kelas 10 atau di kelas 1 SMK di bulan Januari di semester 2. Nah, kegiatan PKL ini, praktek kerja lapangan ini biasanya itu dilaksanakan di perusahaan-perusahaan. Nah, mudah-mudahan negara kita ini aman dan wabah ini segera pergi dari negara kita ini dan aktivitas dari kegiatan PKL bisa dilaksanakan baik itu di dalam kota ataupun di luar kota. Nah, target saya kegiatan PKL ini di mana anak bisa menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia usaha dan dunia industri. PKL dilaksanakan selama 3 bulan, Bapak Ibu, dari bulan Januari insya Allah sampai dengan Januari, Februari, Maret, sampai dengan bulan Maret ya. Jadi insya Allah 3 bulan dilaksanakan. Itu akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu untuk kegiatan PKL di kelas 10. Adapun nanti kegiatan kunjungan industri akan dilaksanakan di kelas 11 Bapak Ibu. Jadi ketika anak sudah naik di kelas 11 di semester 1 biasanya penyelenggaranya tuh di 3 bulan setelah ujian PTS, biasanya di bulan September itu akan dilaksanakan kegiatan kunjungan industri ke perusahaan-perusahaan besar. Nah, semoga saja wabah ini segera dihilangkan. Jadi target kita bisa keluar kota. Selain kunjungan industri juga ada studi wisata. Oke, selanjutnya di kelas 12 tadi seperti yang Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum katakan, ada kegiatan uji kompetensi di mana mungkin Wakil Kepala Sekolah bagian Hubin dan jurusan dengan kasih kurikulum akan bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan kerjasama dengan kepala jurusan. Ada kelas 12 nanti Bapak Ibu. Anak-anak akan diarahkan sesuai dengan bakat minat anak yang dimana wakil kepala sekolah bagian hubungan industri akan berkoordinasi atau bekerjasama dengan BK-BKK SMK Pasim Plus Kota Sukabumi terkait bakat dan minat anak-anak. Ada yang ingin bekerja, ada yang ingin melanjutkan kuliah, ada yang ingin berwirausaha. Insya Allah SMK Pasim akan memfasilitasi
Oh, baik. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak terburu-buru barusan tuh harusnya memang KI itu dilaksanakan di kelas 10. Mohon maaf. Dunia industri itu biasanya dilaksanakan di bulan September. Nah, kita tunggu mudah-mudahan negara kita ini wabah penyakitnya segera diangkat gitu loh. Biasanya kita dunia industri di kelas 10 itu dilaksanakan di luar kota sesuai dengan jurusannya masing-masing ditambah dengan studi wisata. Nah, kalaupun nanti wabah ini masih ada, kita insya Allah kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan kepala jurusan akan menyusun strategi bagaimana dunia industri ini bisa dilaksanakan karena ciri khas dari SMK adalah dilaksanakannya kunjungan industri. Mohon maaf tadi di kelas 10 ya Bapak Ibu ya kunjungan industrinya. Untuk kelas 11 PKL dilaksanakan di kelas 11 atau di kelas 2 SMK. Mohon maaf. Dilaksanakan di bulan Januari selama 3 bulan di perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kota Sukabumi atau di luar kota. Ada yang di kabupaten, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Tergantung MOU dari Wakasekudi dan kepala jurusan dan sesuai dengan jurusan masing-masing. Dan tadi yang saya sampaikan di kelas 12 juga ada pengembangan bakat dan minat, ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang berwirausaha. Insya Allah Wakafudin dan tim BKK nanti akan mengupayakan dan mengusahakan memfasilitasi daripada keinginan anak-anak. Mungkin dari pemaparan dari saya cukup yang 10 ada kegiatan punya industri, di kelas ada kegiatan PKL, di bulan Januari di kelas 12 ada kegiatan uji kompetensi dan bakat atau bakat minat untuk bekerja, berwirausaha atau melanjutkan kuliah. Baik Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup. Bila mana ada pertanyaan silakan Bapak terkait yang tadi saya sampaikan. Oh baik. Langsung aja. Oh baik, baik Bapak Ibu, barusan saya berkoordinasi dengan MC untuk pertanyaan itu nanti di akhir akan kita jawab. Ya, cara tanya jawab mungkin nanti akan diakomodir oleh MC nanti di akhir acara. Mungkin dari saya cukup. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Juli selaku tadi pembantu kepala sekolah bidang Hubin yang sudah memaparkan program sekolah. Selanjutnya akan ada pemaparan dari pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan yang akan dipaparkan oleh Ibu Yuyun Yuniasi SPDMM. Kepada Ibu Yuyun dipersilakan. Terima kasih Pak Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, saya pembantu kepala sekolah bidang kesiswaan. Nama saya Yuyun Yuniasi. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa program yang memang harus disampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan program kesiswaan yang memang ini mungkin di masa sekarang ini merupakan satu dilema ya Bapak Ibu, karena kita memang menjalankan pembinaan dan kedisiplinan itu masih menggunakan secara luring ya atau tatap muka. Sementara di sini kita memang dituntut untuk berinovasi, entah pembelajaran ini akan memang kolaborasi secara daring maupun luring. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan peraturan dan tata tertib yang memang berlaku di SMK Passing Plus. Silakan Bapak Agus untuk menyampaikan. Ya, ini di bidang kesiswaan ini ada beberapa program yang harus Bapak Ibu ketahui. Pak Agus, next. Nah, ini dari udah diedit tadi. Ini dari kesiswaan itu terdiri dari pembantu kepala sekolah. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi sudah saya edit tapi ternyata memang tidak terset mungkin ya, sehingga memang tampilannya masih seperti ini. Untuk pembantu kepala sekolah itu saya sendiri, yaitu Yuniasi SPDM. Saya sebagai pengajar guru sejarah juga di kelas 10. Untuk
Pembina Akhlak dan Kepribadian itu ada Bapak Arifin Siregar SS dan Ibu Evi Aprianti, ya, SPDI. Kemudian untuk pembina OSIS itu ada Bapak Dadang Hidayat SEMM. Untuk bimbingan konseling ada Ibu Dini Yolanda SPSI dan Bapak Arfan Maulana SPSI. Untuk pembina kedisiplinan itu ada Bapak Ihsan Eskom, ya. Gitu. Ya tadi saya udah, Pak. Cuman itu nggak ke-save aja. Nah, di sini ada ekskul wajib yang memang ini berjalan di SMK Qasim, dan untuk saat ini di situasi pandemi ini ekskul itu otomatis tidak berjalan karena memang itu akan menimbulkan kerumunan, ya, sehingga ekskul yang sekarang berjalan itu hanya ekskul wajib pramuka saja, dan itu memang sudah ditambahkan di setiap harinya di hari terakhir, ya, 1 jam pelajaran itu ekskul pramuka. Lanjut Pak Agus. Nah, ini visi misi SMK Qasim ini sesuai yang tertuang dalam visi misi sekolah, yaitu menjadi sekolah menengah unggul dan teladan. Selanjutnya Pak Agung. Nah, ini sasaran dari program kesiswaan itu adalah pembinaan kesiswaan untuk OSIS, pembinaan ekstrakurikuler, dan untuk program unggulan baik akademik dan non-akademik. Semuanya hanya untuk semata-mata melayani kebutuhan siswa, ya, baik dalam pembinaan akademik dan non-akademik. Ini program kegiatan itu untuk 1 tahun itu, yang pertama itu siswa masuk diawali dari penerimaan peserta didik baru, kemudian masuk ke MOPD, kalau yang kemarin itu namanya PLS, ya. Kemudian juga siswa berhak mendapatkan pelayanan bimbingan konseling, ini di bawah pembinaan Ibu Dini dan Bapak Afan. Kemudian pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri nanti akan dibimbing oleh pembinanya, yaitu Bapak Arifin dan Ibu Evi. Kemudian pembinaan ini untuk akhlak budi pekerti itu merupakan juga program kesiswaan yang itu sebenarnya banyak ya Pak, ya Bapak Ibu, dan tidak mungkin saya sampaikan dari program itu secara detail. Ini hanya gambaran saja. Untuk pembinaan kebangsaan dan bela negara itu adalah program-program yang berkenaan dengan kegiatan nasionalisme bangsa, ya. Kemudian pembinaan prestasi akademi dan olahraga itu program kegiatan keikutsertaan perlombaan baik akademik dan non akademik, ya. Kemudian di sini pembinaan politik dan sosial budaya juga di sini memang ada beberapa di kalender pendidikan untuk program kesiswaan. Kemudian pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan ini juga sama ada di program itu, dan nanti akan di-show untuk sekilas, ya, bagaimana program kerja kesiswaan itu. Pembinaan kesehatan jasmani ini biasanya kalau memang tidak secara daring, siswa dibiasakan untuk hari Jumat itu adalah ada senam bersama. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri tadi sudah diperlihatkan seperti apa. Kemudian mengikuti kegiatan perlombaan akademik dan non-akademik, itu biasanya kegiatan keikutsertaan yang disediakan oleh Dinas Pendidikan maupun instansi dan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian ini bersama dengan BK membentuk ikatan alumni. Silakan dilanjut ke aku. Nah, ini pembiayaan seluruh kegiatan kesiswaan itu adalah dibiayai oleh pos dan dari komite sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah merupakan pusat pendidikan untuk peserta didik, dan itu perlu keteladanan dari pendidik dan tenaga pendidik. Yang kedua, sekolah mempunyai tata tertib yang nanti mungkin akan Bapak Ibu ketahui, akan di-share melalui buku pedoman yang itu akan didapatkan oleh seluruh siswa, ya, di mana di sana tertuang di dalamnya ada visi misi sekolah, ada jumlah guru, ya, dan nama-nama guru, ada tata tertib secara punishment-nya, sehingga kalau terjadi pelanggaran akan diketahui akan seperti apa. Kemudian di sana juga ada di dalam buku pedoman itu yang tata tertib itu perlu perhatian dari orang tua, dan ini tertuang dalam buku pedoman. Dan itu kita menggunakan pembinaan itu yaitu segitiga pendampingan, di mana setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anak, ya, itu harus diketahui oleh orang tua, karena kami di sini mendidik dan membina putra-putri Bapak Ibu semuanya, itu harus pengetahuan dari orang tua, sehingga apapun kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu wajib diketahui. Kesalahan baik itu kesalahan masalah ringan, sedang maupun berat. Jadi nanti ketika Bapak Ibu dipanggil oleh pihak sekolah, mungkin dari putra-putri Bapak Ibu sendiri mungkin ada pelanggaran yang memang dilakukan, baik itu sifatnya sedang, ya, ringan, sedang maupun berat. Dan itu akan kita bekerja sama dengan wali kelas,
kemudian akan didampingi juga dengan BK ya. Dan kalau memang kasus itu dikategorikan berat, ya pelanggaran sudah masuk kepada ranah hukum karena memang apapun yang dilakukan oleh kita, baik secara lisan, tulisan, dan tertulis, apalagi sekarang itu di medsos itu ya, sudah jelas sekali ya, ada undang-undang IT-nya, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu kalau dilakukan oleh putra-putri ibu, itu nanti mungkin akan kita proses sesuai dengan peraturan, dan kalau memang sudah melanggar kepada kasus hukum, nanti mungkin akan kita kembalikan kepada orang tua itu sendiri, putra-putri ibu seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ada ya Bapak Ibu ya, bahwa situasi kita memang adalah situasi kita yang soleh dan solehah ya, bisa mentaati peraturan dan tata tertib, serta patuh kepada kedua orang tua, taat kepada aturan ya, dan mengikuti serta mentaati etika kesopanan ya yang berlaku dalam kemasyarakatan kita. Selanjutnya ini pelanggaran tata tertib dilakukan ya untuk siswa itu sendiri. Pembiasaan rutin di sekolah ini tujuannya adalah untuk membangun karakter dan akhlak mulia siswa-siswi yang berpasin, dan ini perlu dukungan dari seluruh warga sekolah. Bapak Ibu guru, warga sekolah di sini semuanya, kemudian orang tua pun sama. Jadi kita tuh bersinergi, seiringan, di mana Bapak Ibu mengharapkan putra-putrinya memiliki akhlak yang mulia, berpengetahuan, dan itu adalah kerjasama dari Bapak Ibu dan kami juga. Jadi ketika Bapak Ibu tadi sudah menitipkan putra-putrinya di sekolah, kita kontrol Bu, ya, kita kontrol Bapak. Jadi tidak kita lepas begitu saja, baik itu kegiatan belajarnya tiap hari itu selalu ditanyakan. Biasanya anak-anak suka menjawab seperti ini, sudah mengerjakan tugas sudah, tapi sebenarnya itu belum, ya, karena memang dia tidak mengirimkan bukti pembelajarannya kepada gurunya, ataupun misalkan ditanya sudah belajar, sudah, paling hanya mengisi absen saja. Jadi itu tolong dikontrol, apalagi dalam situasi seperti ini ya, mungkin anak-anak itu menyampaikan sudah saja. Nah itu ya Bapak Ibu, tolong untuk diperhatikan. Kemudian untuk keaktifannya juga di media sosial ya Bapak Ibu, jangan sampai putra-putri kita men-share, memposting, kemudian membuat video yang memang itu melanggar dari undang-undang IT, melanggar etika, norma, tata pergaulan, bahkan hukum ya. Mudah-mudahan kita bisa mengontrol kegiatan putra-putri kita di medsosnya. Jadi ditanya, seling dibimbing ya kegiatan seperti itu, karena memang itu adalah satu pelanggaran hukum juga. Lanjut Mbak Agus. Nah ini kalau memang kegiatan kesiswaan ini dilakukan secara luring, ya kita masuk itu dari jam 6.30 itu siswa sudah dibiasakan disapa oleh seluruh warga sekolah, yaitu dengan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya ini dijadwalkan. Kemudian jam 7.15 sampai jam 7.12 itu dimulai dengan pembelajaran yaitu diawali dengan berdoa, tausiah di kelas sebelum belajar, itu biasanya membacakan Asmaul Husna atau membaca doa-doa surat-surat pendek ya. Dan jam 7.20 sampai jam 7.25 itu menyanyikan lagu wajib nasional di Indonesia Raya. Ini dibiasakan, dipandu ya dikondisikan ya di sekolah. Kemudian jam 7.15 sampai jam 8 itu pembiasaan sholat duha, ini dilakukan secara berkala ya Bapak Ibu, karena memang dijadwalkan per kelas untuk mengikuti sholat duha ini. Selanjutnya Pak Agus. Nah ini waktu istirahat itu yang pertama 10.15 sampai jam 10.30 itu istirahat pertama, dan nanti akan ada istirahat kedua itu jam 12 sampai 12.45. Ini kita melakukan sholat duhur berjamaah ya Pak. Ya Bapak Ibu, biasanya ini dipersiapkan dari jam 11.30 kita sudah meninggalkan KBM, ya kita persiapkan untuk sholat bersama, itu kita jadwalkan sampai jam 1 ya. Kemudian masuk lagi, dan terakhir jam 14.50 sampai jam 14.55 itu kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ini semata-mata untuk menanamkan rasa nasionalisme dan kedisiplinan para siswa itu sendiri, di mana memang sekarang itu ya rasa nasionalisme sudah mulai luntur ya, karena tergerus oleh kemajuan ya dan globalisasi. Ini jam 15 kita mengakhiri pembelajaran, dan selanjutnya ini dilakukan biasanya ada sholat berjamaah ya bagi yang memang masih melakukan aktivitas di sekolah, dan dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya sampai jam 6 sore, tidak lebih dari lepas maghrib. Kalau memang ada kegiatan yang lebih dari jam 6 itu pasti akan dikondisikan atau disampaikan kepada
orang tua melalui pembina ekskulnya. Lanjut, Pak Agus. Pembinaan akhlak dan kepribadian ini yang melakukan pelanggaran ya harian diwajibkan melaksanakan pembinaan akhlak dan kepribadian, yaitu dengan melakukan hafalan Al-Quran dan sholat duha, yang kemudian melakukan pelanggaran ini relaksasi sesuai dengan pedoman siswa yang berlaku. Kegiatan kesiswaan ya, yang pertama ada PPDB, MUPD, peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan, kemudian MUSIS, LDKS untuk pergantian kepengurusan ekskul, ada kelas meeting, explore passing, kemudian bekerja sama dengan Wakahubin melakukan study tour atau mendampingi kegiatan kunjungan industri, kegiatan wisuda atau perpisahan, dan ini untuk perlombaan akademik dan non-akademik. Semua kegiatan ini untuk situasi pandemi ini mungkin tidak berjalan seperti biasanya, mungkin ada beberapa yang memang bisa dilaksanakan dan ada juga yang tidak, karena semua kegiatan kesiswaan ini memang akhirnya mengundang kerumunan dan itu memang belum diizinkan ya oleh gugus COVID untuk saat ini. Lanjut, Gus. Ini alur pembimbingan. Ketika siswa melakukan sebuah pelanggaran, ya siswa yang mengalami masalah itu ada dikategorikan masalah ringan, sedang, dan berat, dan ini pembimbingannya untuk masalah ringan hanya sampai di wali kelas saja, kemudian dibantu oleh guru BK. Untuk sedang ini sudah masuk ke konselor, ya ini sudah perlu pembimbingan, bukan punishment tapi pembimbingan. Kalau memang pembimbingan ini menghasilkan dalam tempo waktu dan nanti mungkin siswa akan kembali lagi tidak ada punishment dan sebagainya. Kalau kasus itu berat dari guru BK ini mungkin lanjut ke kesiswaan. Nah ini sudah mulai ada alih tangan kasus di bawah pembimbingan guru BK, kemudian sepengetahuan juga dari Kapro masing-masing, dan ketika memang ini sebuah pelanggaran berat kemungkinan akan diadakan di forum guru ya dan dilaksanakan secara terbuka atau mungkin sidang ya seperti itu, sidang kecil, dan nanti keputusannya siswa apakah pelanggarannya itu berat akan dikembalikan kepada orang tua. Oke, lanjut. Ini seragam Senin itu siswa menggunakan putih abu-abu, pakai topi, blazer, sepatu hitam, atribut ini menggunakan blazer yang warna biru ya. Hari Selasa menggunakan baju putih kotak-kotak, rompi, dasi, dan kotak-kotak, semuanya itu digunakan di hari Selasa. Hari Rabu menggunakan seragam pramuka lengkap, untuk itunya seragamnya yaitu untuk penegak bukan penggalang ya, karena penggalang dengan penegak itu berbeda, usianya berbeda. Yang tidak diterima dari sekolah itu mungkin seragam pramuka ya, kalau seragam lainnya itu didapatkan dari sekolah. Untuk hari Kamis itu menggunakan PDH jurusan lengkap, sepatu mungkin boleh sedikit bebas ya, tetapi sopan, tidak menggunakan sepatu untuk ke pesta, untuk ke pasar ya, atau untuk yang tidak begitu tertutup, harus menggunakan sepatu tertutup. Untuk PDH jurusan lengkap juga ini tidak diperbolehkan menggunakan pakaian bebas ya. Kalau atasannya PDH jurusan itu bawahnya tetap seragam sekolah. Untuk hari Jumat itu putih abu ya, batik abu maaf, dengan menggunakan kerudung. Bagi yang muslim itu semuanya wajib, jadi sehari pasin itu wajib menggunakan berkerudung. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim menyesuaikan, dan tidak diperbolehkan menggunakan rok mini atau rok ketat. Untuk hari Sabtu itu menggunakan seragam ekstrakurikuler masing-masing sesuai dengan ekstrakurikuler yang diikuti. Nah, itu untuk penggunaan seragam ketika memang pembelajaran secara luring. Selanjutnya, nah itu saja. Mungkin silakan Pak Agus, sekarang kita ke buku pedoman untuk diperlihatkan kepada orang tua. Nah ini di dalam buku pedoman ini nanti akan didapatkan oleh siswa, untuk sementara ini belum, mungkin nanti akan diberikan bersama dengan kartu siswa, dan ini butuh waktu karena kartu siswa itu sendiri harus ada pemotretan dulu atau ada foto siswa yang menggunakan seragam pasin, sehingga nanti ketika siswa memang sudah mendapatkan seragam baru mungkin akan diadakan sesi foto atau misalkan mengirimkan foto itu bentuknya seperti apa. Untuk menghindari kerumunan nanti akan dibuatkan kartu, dan ini nanti akan dibagikan bersama kartu siswa itu sendiri. Nah, di sini di dalamnya ada daftar nama guru, kemudian di sini juga ada peraturan dan tata tertib, kemudian di sini ada laporan progresivitas guru. Di sini mungkin dibimbing oleh pembina akhlak ya dan keagamaan itu oleh Ibu Epi dan oleh Bapak Arifin. Di sana akan diinikan pembimbingan untuk
misalkan pelaksanaan sholat tiap hari, apakah siswa itu melaksanakan sholat di rumah atau tidak, ya kemudian pelaksanaan sholat duha juga nanti mungkin akan ada link Zoom untuk situasi pandemi ini. Ini biasanya kalau tidak pandemi kita melaksanakan sholat duha bersama ya. Kalau misalkan situasi pandemi ini nanti mungkin akan dikondisikan seperti itu, link Zoom, dan nanti siswa akan mengirimkan bukti bahwa siswa sudah melaksanakan sholat duha. Kemudian hafalan Qur'annya juga, ya tadarusnya, karena target kita memang siswa menguasai juz 30 dan itu akan dibimbing oleh Ibu Eti dan Bapak Ustadz Arifin ya. Nah itu kalau nanti ada pertanyaan silakan nanti bertanya kepada wali kelas atau mungkin siswanya bisa bertanya karena sudah ada grup ya, komite kelas 10 juga grup kelas 10. Bapak Ibu seandainya ada pertanyaan silakan nanti bertanya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang disampaikan karena untuk program kesimpulan ini kita masih berinovasi terkait dengan dibakukannya atau tidak pembelajaran secara daring atau luring ini, karena memang ini akan menjadi sebuah tata tertib yang baru di tiap sekolah ya. Apakah pembelajaran ini memang nanti akan kolaborasi antara daring dengan luring dan sebagainya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan SMA Qasim bisa berbenah diri ya, melakukan inovasi untuk pendisiplinan siswa-siswi kita, walaupun pembelajaran secara daring, dan itu bisa mencapai tujuan dari pembelajaran sehingga mencapai siswa-siswi kita itu menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuyun Yuniasi SPDMM yang sudah memaparkan tadi program sekolah di bidang kesiswaan. Selanjutnya masih tentang pemaparan program sekolah yang akan dipaparkan oleh pembantu kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Permana SM. Pada Bapak Agus dipersilakan. Audio Pak Aryo ada? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aryo atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Qasim Plus, yang terhormat para wakil kepala sekolah, yang terhormat Kepala Program Studi atau Kapro, 6 kompetensi keahlian, dan Bapak Ibu wali kelas beserta Bapak Ibu wali murid daripada kelas 10 SMK Qasim Plus. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini tepat ya Pak Aryo, 5 menit. Baik, saya akan coba share program kerja daripada sarana dan prasarana di SMK Qasim Plus. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk di sarana prasarana tersendiri saya diamanahkan bagaimana mewujudkan daripada program-program kurikulum, program Hubin, dan program kesiswaan. Itu semua yang menjadi utama dalam keberlangsungan program ini adalah yaitu di sarana. Tentu tidak lepas dari sarana. Program yang baik pun, program yang luar biasa pun pasti akan berujung kepada sarana. Nah, baik, alhamdulillah di SMK Qasim Plus ini sejauh ini saya diamanahkan SMK Qasim Plus dengan kapasitas 24 ruang kelas dari kelas 10 sampai kelas 12, juga dilengkapi daripada lab praktik, dari peralatan praktik atau bengkel praktik ya, mulai dari jurusan animasi, PKJ, RPL, animasi, PSPT, dan yang lainnya. Alhamdulillah sejauh ini para siswa dan siswi bisa praktik sesuai dengan standar, namun kami juga masih perlu untuk pengembangan. Nah, makanya Bapak Ibu disarankan
bagi Bapak Ibu dan putra-putrinya untuk keberlangsungan lebih cepat pembelajaran. Biasanya para kapro atau guru-guru menyarankan memiliki kalau di RPL mungkin laptop pribadi mungkin ya. Jadi kenapa harus memiliki, tapi tidak diwajibkan, tapi itu untuk menunjang, mempercepat pembelajaran daripada putra-putri kita. Karena apa? Karena di sekolah itu pasti terbatas Bapak Ibu dengan durasi waktu, dengan jumlah siswa begitu. Nah, sehingga banyak seperti RPL, mungkin jurusan RPL, animasi yang dalam proyeknya pengerjaannya tidak bisa selesai 1 jam, 2 jam di sekolah. Makanya untuk penunjang kami berharap bisa ada penunjang pendukung atau untuk praktek di rumah. Baik Bapak Ibu, prioritas untuk tahun yang akan datang, insya Allah kita ada 4 prioritas yang akan bersinergi dengan daripada visi misi SMK Pasim Plus ini. Yang pertama ada ruang kelas. Alhamdulillah ruangan kelas, setiap kelas kita terfasilitasi, mungkin tidak semua, ada beberapa yang baru kita pasang dengan full AC. Karena apa? Karena memang ruangan menjadi hal penting begitu Bapak Ibu untuk belajar yang nyaman supaya putra-putri kita itu bisa lulus dengan nyaman pula gitu daripada fasilitas ruang kelas. Alhamdulillah dan masih berbenah sampai sekarang untuk ruangan kelas. Yang kedua ada lab praktik. Setiap kompetisi kalian alhamdulillah dari 6 memiliki lab masing-masing yang mungkin sampai saat ini masih butuh pengembangan Bapak Ibu untuk di alat praktik dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sejauh ini Pasim berkembang, Pasim hadir, masih bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk praktik pada para siswanya. Yang ketiga ada sistem informasi sekolah. Nah, mungkin ini akan berhubungan nanti dengan kurikulum yang akan digunakan aplikasi terkait absen guru, absen siswa, ataupun untuk monitoring orang tua. Dan yang terakhir adalah program prioritas adalah K3, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan. Alhamdulillah sejauh ini kita terus berbenah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah berkunjung ke sekolah kami, gedung utama ya di front office. Nah, sebelumnya kita menempati gedung utama itu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah untuk tahun yang akan datang jika tatap muka kita akan beralih lokasi ke gedung yang baru Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah diresmikan kemarin Sabtu. Ini adalah tampak dari depan gedung daripada SMK Pasim Plus yang masih terus berbenah Bapak Ibu, mulai dari ruangan kelas, merapihan, terus fasilitas internet di setiap kelasnya, juga lab insya Allah akan terus dikembangkan begitu, karena kalau dari jurusan animasi seperti RPL mungkin akan terus update, mungkin begitu ada Pak Weli ya kapronya. Jadi sehingga alat praktek daripada siswa akan terus di-upgrade begitu setiap tahunnya. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu. Dan kami juga beritahukan selain itu juga penunjang pembelajaran selain kelas, laboratorium, terus perpus dan lain sebagainya. Juga kami informasikan untuk sarana olahraga, ibadah, alhamdulillah kami sudah memiliki itu semua. Untuk GOR juga untuk basket, untuk olahraga outdoor atau indoor sudah kita siapkan. Lalu biasanya ada kegiatan berenang ya. Alhamdulillah kita juga memiliki sarana khusus yaitu untuk kolam renang. Jadi anak putra-putri kita bisa praktik berenang dengan guru mapelnya itu di kolam renang di Pasim Prana sendiri. Itu mungkin salah satu dari kelebihan daripada SMK Pasim Plus. Selain kelas, lab, terus sarana ibadah, sarana olahraga, juga ada memiliki sarana khusus yaitu untuk di kolam renang mungkin itu.
Baik Bapak Ibu, 4 dari 4 prioritas tersebut kami terus berbenah ruangan kelas, ruang laboratorium atau praktik setiap jurusannya, terus sistem informasi yang terintegrasi langsung dengan orang tua, begitu. Dan yang terakhir itu kenyamanan. Tentu keamanan, kebersihan, dan kenyamanan menjadi prioritas kami. Sebelum belajar tentu kita di tempat sekolah atau di tempat kerja tentu yang pertama harus aman dahulu di internalnya begitu. Selain terus aman, kebersihan juga menjadi prioritas serta setelah bersih mungkin kenyamanan akan kita dapatkan. Begitu Bapak Ibu dari sarana dan prasarana SMK Pasin Plus, kami mohon dukungannya dan mohon saran dan kritiknya untuk kegiatan daripada keberhasilan putra-putri selama menjalankan pendidikan 3 tahun di SMK Pasin Plus. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua sehat dan bisa menjalankan amanah daripada program-program sekolah yang sudah dipaparkan oleh para wakil kepala sekolah tadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Agus Permana SM atas pemaparannya sebagai pembantu kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Baik Bapak Ibu, lanjut kita ke sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab ini akan dibatasi ya Bapak Ibu hanya 3 orang saja karena memang waktu yang terbatas. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu untuk mengklik raise hand ya Bapak Ibu. Ada di ujung sebelah kanan di HP Bapak Ibu, di situ di pengaturan ada raise hand, lalu nanti silahkan langsung speakernya boleh diaktifkan dan bertanya. Baik Bapak Ibu, silahkan boleh apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Oh iya, baik. Silakan Bapak dari M. Fatil Al-Farizi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama saya Ira dari wali murid dari siswa M. Fatil Al-Hafizi jurusan RPL. Saya mau bertanya tentang PKL ya, Pak. Kalau misalkan PKL kita kebagiannya di luar kota tuh Pak, itu kalau akomodasinya gimana tuh? Kan nggak mungkin kita harus pulang pergi ya kalau dari luar kota. Mungkin harus ada penginapan dan itu gimana tuh Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wali dari Muhammad Hadi Al-Farizi. Pertanyaannya akan ditampung dulu ya Ibu. Nanti akan dijawab langsung oleh mungkin nanti akan dijawab oleh Bapak Rubin ya Ibu. Baik, silakan untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Ibu Imas. Assalamualaikum. Mungkin silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin warahmatullahi bertanya mengenai pelajaran keahlian ya Pak ya. Karena metodenya masih daring, tadi menurut Bapak Asep Wakasek kurikulum sebenarnya kelas 10 ini kan menyerap
ilmu-ilmu dasarnya. Nanti kelas selanjutnya tinggal praktek. Karena kondisi sekarang belum bisa diprediksi bisa tatap muka atau tidak, bagaimana untuk kedepannya mengenai pelajaran keahlian apa bisa tatap muka? Karena kalau daring mungkin ada banyak kesulitan gitu. Berbeda dengan yang tahun kemarin, kelas 10-nya masuk, ilmunya semuanya sudah terserap oleh murid, kelas 2, kelas 3, dia tinggal melakukannya. Kalau sekarang kan mungkin kebalikannya. Kalau misalkan sekarang daring, mungkin ilmu dasar yang harus semua murid diserap itu mungkin ada kendala-kendala yang akan dihadapi. Bagaimana ke depannya Pak mengenai pelajaran keahlian, apa kalau misalkan daringnya masih diperpanjang atau PPKM-nya diperpanjang, apakah nanti pihak sekolah akan menggunakan tatap muka? Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin Ibu Yanti Susanti. Silakan Ibu untuk mengaktifkan speakernya. Ibu Yanti silakan. Ibu Yanti silakan untuk mengaktifkan speakernya Ibu. Silakan Ibu. Atau Ibu Enung silakan Ibu. Ibu Enung Rusmiatin. Atau Bapak Ibu silakan untuk ada yang bertanya, untuk pertanyaan terakhir silakan untuk raise hand ya Bapak Ibu. Untuk mengaktifkan raise hand silakan. Ibu silakan Ibu untuk mengaktifkan speakernya Ibu. Oh iya, siap. Ya. Ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Mbak mau apa? Mau apa? Bu Deti silakan. Kalau mau tengah-tengah. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga yang terbatas, kami akan langsung menjawab ya Ibu ya. Untuk pertanyaan pertama mengenai PKL yang langsung akan dijawab oleh Bapak Waka Hubin, yaitu Bapak Juli Budi Satya SIPMM. Silakan Bapak Juli. Baik, terima kasih Pak Aryo. Tadi saya sudah mendengar pertanyaan dari Ibu Ira ya, kelas 10 RPL, bagaimana kalau PKL-nya dilaksanakan di luar kota, bagaimana dengan penginapan, makan, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui kegiatan PKL itu yang di luar kota
memang untuk penginapan dan memang makan itu memang dibebankan kepada orang tua. Itu di semua sekolah sama seperti itu. Nah, kecuali untuk pembimbingan, penjajakan surat, controlling, monitoring, pemberian cenderamata dan bimbingan dari perusahaan itu memang dari pembayaran Bapak Ibu yang diberikan kepada ke sekolah, dan dari sekolah itu didistribusikan untuk keperluan itu. Jadi untuk yang di luar kota sudah 8 kali ya, 9 kali berjalan kegiatan PKL itu yang di luar kota memang dibebankan kepada orang tua masing-masing. Begitu ya untuk terkait dengan penginapan dan makan ya, makan sehari-hari itu dibebankan kepada orang tua. Jadi tidak dibiayai oleh pihak sekolah. Mungkin gitu. Adapun mungkin untuk saya menambahkan lagi untuk kegiatan PKL ini untuk jurusan-jurusan tertentu seperti RPL, seperti TKJ, animasi dan broadcasting itu memang kebanyakan dilaksanakan di luar kota. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang memang adanya di kota-kota besar. Gitu. Kalau untuk jurusan tertentu seperti akuntansi dan OTKP, bisnis dan manajemen, nah ini kebanyakan dilaksanakan di dalam kota. Kenapa? Karena banyak kantor, perusahaan-perusahaan yang memang sudah ada di kota Sukabumi, jadi banyak ditampung di sini. Jadi arahnya ke sana. Jadi kenapa harus di luar kota? Kenapa harus di dalam kota? Disesuaikan dengan jurusan. Contoh misalkan jurusan broadcasting TP4 itu kebanyakan di stasiun TV ya, seperti TVRI, RCTI, SCTV, Net TV dan lain sebagainya. Karena memang di sanalah bisa mewadahi sesuai dengan jurusan-jurusan yang ada di jurusan broadcasting. Adapun hanya beberapa yang bisa memfasilitasi di dalam kota seperti mungkin radio-radio, seperti dulu ada TV, sekarang mungkin juga ada Kompas TV. Kebetulan di Kompas TV ini ada juga guru passing yang bekerja di Kompas TV. Begitu mungkin yang bisa jawab, yang saya jawab Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Juli atas pemaparannya. Baik, pertanyaan yang kedua mengenai prediksi mengenai pembelajaran program keahlian yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Asep, silakan. Baik, terima kasih. Ya Ibu, pertanyaannya terima kasih Ibu. Memang menurut saya ini cukup mewakili banyak dari orang tua siswa yang bingung untuk kompetensi keahlian bagaimana belajarnya, sedangkan memang praktik itu diperlukan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jawaban dari saya ini pembelajaran di kompetensi keahlian nanti ke depannya akan diatur Bapak Ibu ya, akan diatur sedemikian rupa hingga dapat dilaksanakan praktik dengan protokol COVID-19 ketat dan juga dibagi per sesi itu biasanya. Ini memang belum ada izin Bapak Ibu ya, ini memang belum ada izin dari Satgas COVID-19 untuk bisa melaksanakan tatap muka atau pembelajaran secara langsung. Namun dari sekolah itu nanti biasanya akan membuat pengaturan di mana siswa itu akan dibagi per sesi atau dibagi jadwal bisa agar nanti siswa itu dapat ke sekolah melaksanakan praktik di lab bersama guru dengan jumlah siswa juga tidak banyak Bapak Ibu ya, mungkin hanya 5 atau 6 itu bergantian Bapak Ibu setiap hari. Dan itu pun dilaksanakan dengan protokol COVID yang sangat ketat Bapak Ibu. Begitu. Nah nanti kalau dari Satgas COVID ataupun dari wali kota sudah memperbolehkan, nanti baru kita akan melaksanakan semua pembelajaran secara tatap muka dengan protokol COVID yang ketat. Namun kalau sekarang memang dalam keadaan di mana PPKM masih diperpanjang, kita laksanakan secara yang tadi Ibu ya akan diatur sedemikian rupa. Mungkin nanti hanya 5 orang untuk satu kelas, nanti akan bergantian setiap harinya begitu. Nanti ini juga akan dibantu dengan ketua kompetensi keahliannya juga untuk mengatur jadwalnya bagaimana agar nanti siswa di kelas 10 ini bisa datang secara praktik pergantian menggunakan baju bebas juga begitu. Begitu mungkin Ibu. Kemudian yang kedua pertanyaannya untuk tatap muka kapan untuk SMK Qasim. Ya Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui kalau untuk tatap muka ini semua tidak dari sekolah Bapak Ibu ya, namun dari persetujuan dari Satgas COVID juga dan kepala daerah. Kepala daerah kita kan dari wali kota. Nah, wali kota itu mendapatkan instruksi dari gubernur begitu. Nanti apabila dari gubernur ke wali kota sudah memperbolehkan untuk tatap muka, kita akan buka kembali sekolah semua kota Sukabumi juga untuk tatap muka. Begitu Bapak Ibu.
Nah, tatap muka akan dilaksanakan apabila sudah ada persetujuan dari wali kota atau dari Satgas COVID-19 Kota Sukabumi ya Bapak Ibu. Untuk persyaratan tatap muka di SMK Pasinpes, alhamdulillah sudah kita lengkapi untuk setiap kelengkapannya, di antaranya untuk guru sudah divaksin. Kemudian untuk sarana prasarana di protokol COVID-19 juga sudah disiapkan, untuk penyiapan kelas sudah dipersiapkan, untuk kerjasama dengan puskesmas apabila nanti terjadi apa-apa juga sudah kita siapkan. Hanya memang kita menunggu arahan dari Satgas COVID-19. Jadi serempak begitu ya Bapak Ibu. Jadi apabila nanti sudah ada informasi dari Satgas COVID, silakan dibuka untuk tatap muka. Ya kita sesuka bumi, semua sekolah juga akan melaksanakan tatap muka begitu. Ya mungkin begitu Bapak Ibu. Tadi saya ulangi lagi untuk praktik yang kelas 10, insya Allah nanti akan diatur sedemikian rupa ya Bapak Ibu. Namun bergantian dan juga itu nanti dengan protokol COVID yang sangat ketat. Begitu, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Asep yang sudah memaparkan tadi mengenai pertanyaan yang kedua. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktu yang terbatas pula, mohon maaf sebelumnya kami tidak bisa menampung semua pertanyaan. Karena memang waktu yang sangat terbatas. Untuk yang terakhir mungkin Bapak Ibu bisa apabila masih ada pertanyaan ataupun masih ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu ke wali kelas masing-masing dan nanti wali kelas akan membentuk sebuah komite kelas yang nanti di dalamnya akan ada orang tua siswa yang nanti bisa ada apapun misalkan mengenai sekolah itu bisa dengan wali kelas masing-masing. Nah, adapun wali kelas untuk kelas 10 apabila Bapak Ibu belum mengetahuinya, saya akan memberitahukan. Untuk wali kelas-kelas 10, yang pertama wali kelas-kelas 10 OTKP itu dengan saya sendiri, dengan Muhammad Aryo. Jadi Bapak Ibu untuk wali OTKP bisa kepada saya apabila ada apa-apa dengan anak ataupun nanti ingin ada pertanyaan mengenai sekolah, silakan untuk kelas 10 OTKP kepada saya. Selanjutnya untuk 10 AKL kepada Ibu Raya Nurpala SPD. Selanjutnya ada 10 TKJ itu dengan Bapak Merda Budi Haryono SIP MM. Lalu 10 RPL dengan Pak Arifin. Selanjutnya ada kelas PSPT itu dengan Bapak Agus Permana SM yang tadi memaparkan ya sebagai Wakasarpras. Dan yang terakhir untuk wali kelas-kelas animasi itu oleh Ibu Iklimah Rianti SS. Nah, apabila Bapak Ibu belum mempunyai kontak wali kelas, silakan Bapak Ibu boleh meminta kontak wali kelasnya kepada putra-putrinya masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu akan ada doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Arifin. Kepada Bapak Ustadz Arifin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama akhiri dengan membaca doa. Saya akan membaca doa sesuai dengan keyakinan saya. Apabila di antara ibu-ibu sekalian yang berbeda dengan keyakinan kita, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim ala barakatuh kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin syakirin. Hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah kita bisa bersilaturahmi lagi nanti di komite ya Bapak Ibu ya. Syukron Ya, Bapak Ibu semuanya. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.